Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisha Nanda Putrika Bidan dari kelas D Pendidikan Matematika. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, biasanya sebelum kita masuk ke materi integral fungsi, kita biasanya sudah mempelajari mengenai konsep turunan. Nah, turunan itu biasanya ditulis jadi f aksen x sama dengan y aksen. Nah, karena fx sama dengan y kan, jadi turunan dari fx jadi sama dengan y aksen, atau bisa ditulis jadi dy per dx, atau turunan dari y terhadap x. Nah, dari turunan ini kan ada fungsi awalnya. Nah, untuk mencari fungsi awalnya ini kita bisa menggunakan konsep anti turunan atau integral. Nah, yang pertama yaitu integral sebagai anti turunan. Jadi jika f aksen x sama dengan fx, maka fx adalah anti turunan atau anti derivatif dari fx. Nah, jika y sama dengan fx, maka turunan dari fx tadi jadi dy per dx sama dengan f aksen x. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau f aksen x itu sama dengan f kecil x. Nah, dy per dx sama dengan fx. Nah, lalu dy sama dengan fx dikali dx. Nah, dx yang di luas kiri dipindah ruas menjadi kali di ruas kanan. Lalu kita integralkan kedua ruas. Integral dy sama dengan integral fx dx. Hasilnya akan menjadi y sama dengan integral fx dx. Nah, jadi dari pernyataan sebelumnya itu kita bisa simpulkan kalau proses untuk mendapatkan dy per dx atau turunan dari y terhadap x dari y atau suatu fungsi x disebut sebagai diferensial atau turunan. Nah, sedangkan proses untuk mendapatkan y dari dy per dx itu disebut sebagai integral. Nah, lambang integral adalah seperti ini. Itu adalah simbol dari integral. Nah, fx itu fungsi yang di samping simbol integral itu disebut sebagai integran. Dan integral fx dx disebut sebagai integral tak tentu dan dibaca integral dari fx terhadap x. Nah, jadi persamaan integral fx dx sama dengan fx plus c turunan dari ruas kanan adalah integral dan integral di ruas kiri. Jadi integral fx dx sama dengan fx plus c. Nah, c ini adalah bilangan real. Lalu yang kedua, rumus-rumus integral tak tentu. Jadi rumus yang pertama ada integral dx. Nah, di situ kan aslinya ada 1 tapi tidak ditulis, jadi tidak perlu ditulis. Jadi integral 1 dx sama dengan x plus c. Nah, lalu yang kedua, integral a dx. A itu bilangan real ataupun konstanta. Jadi integral a dx sama dengan ax plus c. Jadi hanya ditambahkan lagi x, jadi ax plus c. Nah, mengenai fungsi yang kedua itu nanti akan kita buktikan. Nah, rumus yang selanjutnya yaitu integral pangkat. Nah, integral pangkat ini penting dalam pembelajaran integral ini. Jadi untuk setiap bilangan real n tidak sama dengan 1, jadi semua bilangan real kecuali negatif 1 itu berlaku bahwa integral x pangkat n dx, nah jadi sama dengan, nah jadi kan x pangkat n itu koefisiennya 1, jadi koefisiennya 1 dibagi dengan pangkat ditambah 1. Nah, pangkatnya itu n ditambah 1 dikali dengan x pangkat n ditambah 1 plus c. Langsung saja contoh yang pertama yaitu integral x pangkat 4 dx. Nah, itu hasilnya akan menjadi, kan koefisiennya 1, jadi 1 dibagi pangkatnya 4, jadi 4 ditambah 1 dikali x pangkat 4 tambah 1 tambah c. Nah, sama dengan hasilnya jadi 1/5 x pangkat 5 ditambah c. Jadi anti turunan dari integral x pangkat 4 dx itu sama dengan 1/5 x pangkat 5 tambah c.
Nah, pada contoh kali ini kita akan membuktikan apakah integral itu sama hasilnya dengan fungsi awal dari fungsi. Nah, di sini kita diberikan fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Nah, sama dengan, kalau kita turunkan fungsinya jadi f aksen x sama dengan, seperti rumus turunan, konsep turunan itu kan pangkat dikali koefisien, lalu pangkatnya itu dikurang 1. Nah, jadi 12x pangkat 2 hasilnya. Nah, kita temukan f aksen x-nya kan, hasilnya itu 12 pangkat 2. Nah, kita coba integralkan apakah hasilnya akan menjadi fungsi awal tadi. Jadi kita integralkan 12x pangkat 2 dx itu sama dengan, disitu kan koefisien dari x pangkat 2 itu 12, jadi 12 dibagi dengan pangkat ditambah 1, jadi 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 tambah c. Nah, hasilnya jadi 12/3 x pangkat 3 ditambah c. 12 bagi 3 jadi 4, lalu x pangkat 3 tambah c. Nah, jadi terbukti bahwa integral itu bisa digunakan untuk mencari fungsi awal dari suatu turunan. Nah, lalu kita akan membuktikan rumus yang kedua, yaitu integral dx sama dengan ax tambah c. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung integral dari 3 dx sama dengan, itu kita bisa tulis 3 dx menjadi integral 3 x pangkat 0. Nah, bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 kan hasilnya 1. Nah, itu kita bisa tuliskan jadi 3 dikali x pangkat 0 dx. Nah, kita hitung menggunakan integral pangkat tadi, rumus integral pangkat. Nah, hasilnya jadi 3 dibagi dengan 0 tambah 1 x, 0 tambah pangkat 0 tambah 1 tambah c. Nah, hasilnya jadi 3/1 x pangkat 1 ditambah c. Nah, 3 bagi 1 kan jadi 3. Nah, x pangkat 1 itu bisa kita tulis saja jadi x. Jadi hasilnya jadi 3x tambah c. Nah, selanjutnya integral perkalian skalar. Nah, untuk setiap bilangan real k itu berlaku integral k fx dx sama dengan, jadi k-nya itu bisa kita keluarkan, kita bisa tulis keluar dari integral jadi k integral fx dx. Nah, langsung contoh. Nah, ini kita akan mencoba menghitung integral 4x pangkat 3 dx. Nah, itu 4-nya bisa kita keluarkan jadi 4 integral x pangkat 3 dx. Nah, lalu x pangkat 3-nya kita integralkan seperti biasa, jadi 4 dikali 1/3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 ditambah c. Nah, hasilnya jadi 4 dikali 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Nah, 4 dikali 1/4 itu sama dengan 1, jadi sisa x pangkat 4 tambah c. Lalu rumus berikutnya yaitu integral penjumlahan dan pengurangan. Nah, bentuknya seperti ini, yaitu integral ada dua fungsi yaitu fx ditambah gx dx. Itu bisa kita tulis terpisah, jadi fx dx ditambah integral fx dx ditambah integral gx dx. Dan begitupun yang pengurangan. Nah, langsung saja contoh. Jadi hasilnya itu, jadi kita hitung integral 2x dikurang 1 dikali x tambah 3 dx itu sama dengan, jadi kita kalikan keduanya, itu jadi integral 2x pangkat 2 ditambah 5x dikali 3 dx. Lalu kita bisa pisahkan ketiganya jadi integral 2x pangkat 2 dx ditambah integral 5x dx dikurang integral 3 dx. Nah, itu berdasarkan rumus integral skalar tadi. Jadi kita bisa keluarkan duanya itu jadi 2 integral x pangkat 2 dx ditambah 5 juga begitu, 5 integral x dx dikurang. Nah, kita tulis itu kita bisa tulis jadi 3x pangkat 0 dx.
Nah, lalu kita integralkan seperti biasa, jadi sama dengan 2 dikali 1 per 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1 tambah c1 ditambah 5 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1 tambah c2 dikurang 3 dikali 0 tambah 1, x pangkat 0 tambah 1 ditambah c3. Nah, hasilnya jadi 2 per 3x pangkat 3 ditambah 5 per 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah c1 tambah c2 tambah c3. Nah, hasil akhirnya akan menjadi 2 per 3x pangkat 3 ditambah 5 per 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah c. Lalu selanjutnya integral metode substitusi. Nah, bentuk formulanya itu seperti ini. Integral fu dikali du per dx kali du. Nah, sama dengan integral fu du. Nah, contoh yang pertama, hitung integral ax ditambah b dipangkatkan n dx. Hasilnya seperti apa? Nah, di sini kita misalkan dulu x tambah b itu menjadi u. Jadi u sama dengan ax ditambah b. Lalu kita turunkan, jadi du per dx diturunan u terhadap x itu a. Lalu dapat du sama dengan a dx. Jadi dx nya itu dipindah ruaskan jadi kali. Lalu kita tukar ruasnya jadi a dx sama dengan du, sehingga kita dapatkan dx sama dengan 1 per a du. Lalu kita masukkan per pemisalan tersebut, jadi integral ax tambah b dipangkatkan m dx sama dengan integral, nah ax tambah b itu sudah dimisalkan jadi u pangkat n dikali 1 per a dikali du. Jadi dx nya itu sudah jadi 1 per a du. Lalu sama dengan, nah 1 per a itu kita bisa taruh keluar, jadi 1 per a integral u pangkat n du sama dengan 1 per a dikali 1 per n tambah 1 u pangkat n tambah 1 ditambah c. Nah, itu 1 per a dikali 1 per n hasilnya jadi 1 per a kali n tambah 1 u pangkat n tambah 1 tambah c. Nah, kita masukkan kembali nilai u nya tadi, jadi 1 per a dikali n tambah 1 dikali a x tambah b dikali n tambah 1 tambah c. Nah, contoh yang kedua. Nah, sini kita akan menghitung berapa integral dari x ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1 dipangkatkan 4 dx. Nah, integral metode substitusi ini berguna untuk mencari integral dengan pangkat tinggi seperti ini. Nah, kita misalkan u-nya itu fungsi dengan pangkat tertinggi, yaitu x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1. Lalu kita turunkan menjadi 2x ditambah 2 dx. Lalu du sama dengan, nah 2-nya kita keluarkan, jadi 2 dikali x tambah 1. Nah, kalau kita kalikan ke dalam kan sama saja hasilnya, jadi 2x tambah 2 juga. Nah, kita keluarkan 2-nya. Nah, lalu kita dapatkan x dx sama dengan 1 per 2 dikali x tambah 1 du. Lalu kita masukkan pemisalan tadi, jadi integral x tambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1 dipangkatkan 4 dx itu sama dengan integral x tambah 1 u pangkat 4 dikali u pangkat 4. Nah, dx nya itu berubah jadi 1 per 2 dikali x tambah 1 du. Nah, 1 per 2 itu bisa kita tarik keluar, jadi 1 per 2 integral x tambah 1 u pangkat 4 1 per x tambah 1 du. Nah, x pangkat 1 itu kita bisa bagi menjadi 1, jadi habis, jadi sisanya jadi tinggal u pangkat 4 du. Nah, lalu 1 per 2 dikali integral dari u pangkat 4 itu jadi 1 per 4 tambah 1 u pangkat 4 tambah 1 tambah c. Nah, lalu 1 per 2 hasilnya jadi 1 per 5 pangkat 5 ditambah c. Lalu dikali 1 per 10 u pangkat 5 ditambah c. Nah, lalu kita masukkan kembali nilai u nya, jadi 1 per 10 dikali x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 dipangkatkan 5 tambah c.
Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.